Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang membayangkan masa tua akan dijalani dengan tenang bersama pasangan tercinta. Duduk berdampingan di teras rumah, menikmati angin sore, berbagi cerita kecil, atau sekadar saling menatap dalam diam. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti harapan. Ada kalanya pasangan pergi lebih dulu, meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kursi yang dulu berisi seseorang kini hanya bayangan. Langkah kaki di rumah hanya suara kita sendiri. Dan pagi hari terasa berbeda. Lebih hening, lebih sepi, lebih menusuk ke dalam hati. Kehilangan pasangan bukan hanya kehilangan seseorang untuk dicintai, tapi kehilangan teman berbicara, teman beribadah, teman merencanakan hari-hari kecil yang sederhana. Bahkan kehilangan seseorang yang selalu mengingatkan makan, memegang tangan saat lelah, atau menghibur ketika hati goyah. Karena itulah ketika pasangan pergi lebih dulu, banyak lansia merasa seolah separuh jiwanya ikut hilang. Rumah tetap berdiri, tapi rasanya tidak ada lagi yang benar-benar pulang ke sana. Hari-hari berjalan, tetapi hati seperti tidak ikut bergerak. Namun Bapak dan Ibu, meski kehilangan itu sangat berat, hidup tidak berhenti di sana. Tuhan memberi kita napas bukan untuk larut dalam kesedihan, melainkan untuk tetap melangkah, pelan-pelan, meski seorang diri. Di usia senja, kekuatan bukan datang dari tubuh, tetapi dari hati yang mau belajar menerima. Dari batin yang tetap percaya bahwa kasih sayang pasangan tidak benar-benar pergi, ia hanya berpindah bentuk menjadi doa yang menyertai langkah kita setiap hari. Dan justru disinilah letak perjalanan baru. Perjalanan menata hidup agar tetap kuat meski sendiri. Sebelum kita mulai pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi terlebih dahulu. Silakan tuliskan di kolom komentar. Sekarang Bapak dan Ibu tinggal di kota mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, Yogyakarta? Atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan bersama pasangan? Dengan saling berbagi asal, kita sedang membuka ruang hangat untuk saling mengenal. Karena perjalanan usia senja akan terasa lebih ringan ketika kita tidak merasa sendirian. Dalam video ini kita akan membahas 5 kunci penting agar orang tua tetap kuat, tetap bermartabat, dan tetap menemukan makna hidup setelah ditinggal pasangan tercinta. Tidak untuk menghapus kesedihan, tetapi agar kita mampu berdiri kembali dengan hati yang lebih tenang. Karena cinta sejati tidak berhenti ketika pasangan pergi. Cinta itu berubah menjadi kekuatan yang menjaga kita tetap bertahan, meski langkah kini hanya ditempuh seorang diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehilangan pasangan di usia senja bukan hanya menyisakan duka, tetapi juga menghadirkan kenyataan-kenyataan kecil yang selama ini tidak pernah kita sadari. Ketika masih berdua, semua terasa lebih ringan. Ada yang mengingatkan sarapan, ada yang menegur saat kita lupa minum obat, dan ada yang mendampingi di ruang tunggu rumah sakit. Namun ketika pasangan pergi lebih dulu, tiba-tiba semua hal itu harus kita lakukan sendiri. Tidak ada lagi suara yang berkata, "Sudah makan belum?" Atau, "Jangan lupa pakai jaket." Kesunyian itulah yang sering membuat hati terasa seperti diremas pelan-pelan. Tidak sedikit lansia yang berkata, "Saya tidak takut sendirian, tapi saya kaget. Kaget karena harus menata hidup dari awal. Kaget karena dulu tidak pernah memegang keuangan rumah. Kaget karena tidak tahu bagaimana mengurus dokumen penting. Bahkan hal sederhana seperti mengganti lampu, mengurus obat, atau membeli kebutuhan harian bisa terasa membingungkan. Ini bukan karena kita tidak mampu, tapi karena puluhan tahun kita terbiasa melakukan semuanya berdua. Ketika satu pergi, seisi dunia tiba-tiba berubah bentuk. Kesedihan memang wajar, tetapi yang sering membuat duka terasa lebih berat adalah kurangnya persiapan. Banyak orang tua mengira pasangannya akan selalu ada. "Ah, nanti saja belajar." Atau, "Selama ini kan sudah berjalan baik." Tanpa disadari, kebiasaan saling mengandalkan membuat kita lupa mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Dan ketika kehilangan itu datang, penyesalan ikut datang bersamaan. Mengapa dulu tidak belajar memasak? Mengapa tidak belajar mengurus keuangan? Mengapa tidak belajar hidup mandiri meski sedikit demi sedikit? Saya pernah mendengar kisah Pak Tarman, seorang pensiunan yang ditinggal istrinya. Selama puluhan tahun, istrinya yang mengurus semua kebutuhan rumah. Ketika beliau tiada, Pak Tarman bingung bahkan untuk sekadar menanak nasi.
Ia makan seadanya, kesehatan turun, dan tubuh melemah. Namun suatu hari ia berkata, "Andai dulu saya belajar sedikit saja, hidup saya tidak akan sekaget ini." Kalimat sederhana itu mengajarkan kita bahwa persiapan kecil bisa menyelamatkan hari-hari besar di masa depan. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya lembut. Adakah hal kecil dalam hidup yang dulu selalu dilakukan pasangan Bapak Ibu, dan kini harus Bapak Ibu hadapi sendiri? Silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Bapak Ibu mungkin bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang melalui kesunyian yang sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu penyesalan terbesar ketika pasangan pergi lebih dulu adalah menyadari bahwa banyak hal kecil ternyata tidak pernah kita kuasai. Bukan karena malas, bukan karena tidak mau belajar, tetapi karena selama bertahun-tahun semuanya sudah terbagi dengan rapi. Ada yang mengurus dapur, ada yang mengurus keuangan, ada yang menjaga kesehatan, ada yang mengatur rumah. Ketika salah satu pergi, bagian itu ikut kosong. Dan kekosongan itulah yang sering membuat langkah kita gemetar. Kemandirian di usia senja bukan berarti harus melakukan semuanya sendiri. Bukan pula berarti menolak bantuan dari anak atau keluarga. Tetapi kemandirian memberi kita kekuatan batin. Kekuatan untuk bisa bertahan tanpa panik, tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Misalnya belajar memasak sederhana, tahu cara menanak nasi, atau menyiapkan obat dengan benar. Hal kecil seperti itu dapat menjadi penopang besar saat kita harus menjalani hari seorang diri. Karena tubuh mungkin melemah, tetapi kemampuan diri tetap bisa dilatih pelan-pelan. Saya teringat kisah Bu Rini, seorang nenek berusia 67 tahun. Selama hidup bersama suaminya, ia jarang menyentuh urusan keuangan. Semua tagihan, tabungan, dan kebutuhan bulanan diatur suami. Tapi ketika suaminya tiada, Bu Rini kebingungan. Ia tidak tahu di mana buku tabungan disimpan, bagaimana membayar listrik, atau bahkan apa saja pengeluaran rutinnya. Namun alih-alih menyerah, ia mulai belajar sedikit demi sedikit. Anak-anaknya membantu mengenalkan aplikasi pembayaran, mengajari mencatat belanja, dan mengurus rekening. 3 bulan kemudian, Bu Rini berkata, "Saya pikir saya tidak bisa. Ternyata saya hanya belum mencoba. Bapak dan Ibu, kemandirian seperti itu bukan tentang menjadi kuat, tetapi tentang menjaga martabat diri. Kita tidak pernah tahu siapa yang pergi lebih dulu. Jika pasangan pergi duluan, kita tetap bisa berdiri. Jika kita yang pergi duluan, pasangan tidak kebingungan. Itulah bentuk cinta paling tenang. Bukan sekadar saling menemani, tetapi saling mempersiapkan. Belajar memasak, belajar mengatur uang, belajar menjaga kebersihan rumah, dan belajar merawat diri sendiri adalah bekal hidup yang tidak pernah sia-sia. Berapapun usia kita sekarang, kemandirian kecil adalah hadiah besar untuk diri sendiri. Ia memberi rasa percaya diri, membuat hari-hari terasa lebih ringan, dan mencegah kita larut dalam rasa tidak mampu. Dan ingatlah, belajar di usia senja bukan berarti terlambat. Justru semakin kita berlatih, semakin kita menyadari bahwa Tuhan selalu memberi kemampuan baru bagi hati yang mau mencoba. Pelan-pelan, dengan sabar, kita sedang membangun kekuatan baru dalam diri. Kekuatan untuk tetap hidup dengan tenang meski berjalan seorang diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kejutan terbesar yang sering dialami setelah pasangan tiada adalah soal keuangan. Banyak pasangan membagi peran secara alami. Satu mengurus dapur, satu mengurus dompet. Dan selama peran itu berjalan, tidak pernah terlintas bahwa suatu hari salah satunya harus menghadapi semuanya sendirian. Ketika pasangan yang biasa memegang keuangan pergi lebih dulu, kebingungan itu muncul seperti gelombang. Tidak tahu jumlah tabungan, tidak tahu biaya rutin, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Keuangan yang tidak tertata bukan hanya membuat hidup kacau, tetapi juga membuat hati gelisah. Banyak lansia akhirnya merasa tidak percaya diri, takut melakukan kesalahan, dan cenderung pasrah. Padahal Bapak dan Ibu, menata keuangan bukan berarti harus menjadi ahli. Cukup tahu hal-hal paling dasar. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran, berapa tabungan, dan apa saja kebutuhan wajib setiap bulan. Dengan mengetahui itu saja, hidup terasa lebih ringan dan tidak mudah panik ketika keadaan darurat datang. Saya teringat cerita Pak Dimas, seorang kakek berusia 74 tahun. Selama puluhan tahun istrinya yang mengatur semua belanja dan pembayaran tagihan. Ketika istrinya tiada, Pak Dimas sangat bingung. Uang bulanan sering habis tanpa ia sadari,
dan beberapa kali listrik hampir diputus. Namun anaknya kemudian mengajarkan cara mencatat pengeluaran sederhana, mengenalkan pembayaran otomatis, dan membantu membuat anggaran kecil bulanan. 3 bulan kemudian, Pak Dimas berkata, "Ternyata saya bisa, hanya saja dulu saya tidak diajari." Dari situ ia belajar bahwa menata uang bukan soal angka tapi soal kebiasaan. Di usia senja, kita tidak perlu kehidupan mewah. Kita hanya butuh kehidupan yang cukup, tenang, dan tidak merepotkan orang lain. Menata keuangan adalah cara kita menjaga martabat diri, agar kita bisa memutuskan sendiri apa yang kita butuhkan, dan tidak selalu bergantung pada bantuan anak. Hidup sederhana tidak membuat kita kehilangan kehormatan, justru membuat kita semakin dihargai. Karena di usia tua, ketenangan jauh lebih berharga daripada gengsi. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin bertanya dengan tenang, apa hal keuangan yang selama ini paling membuat Bapak Ibu bingung atau khawatir? Silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa membantu orang lain yang sedang berusaha menata hidupnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh adalah sahabat paling setia yang telah menemani kita puluhan tahun. Namun seringkali, justru tubuhlah yang paling terlupakan ketika kita sedang bersedih atau kehilangan pasangan. Banyak lansia yang berkata, "Dulu saya sehat karena ada yang mengingatkan makan," atau "Saya rajin minum obat karena ada yang menyiapkan." Ketika pasangan tiada, perawatan sederhana seperti makan teratur, berobat tepat waktu, atau sekadar berjalan pagi menjadi terasa berat dan mudah diabaikan. Padahal Bapak dan Ibu, kesehatan adalah pondasi dari semua kemandirian. Jika tubuh lemah, hidup menjadi bergantung. Jika tubuh sakit, pikiran ikut gelisah. Dan ketika semuanya rapuh, duka yang seharusnya perlahan mereda justru semakin menekan hati. Itulah mengapa menjaga kesehatan bukan hanya kewajiban fisik, tetapi juga bentuk penghargaan pada diri sendiri. Menjaga tubuh berarti memberi kesempatan pada diri untuk menjalani hari dengan lebih ringan, tanpa terus-menerus meminta bantuan. Saya teringat cerita Bu Sulastri, seorang nenek berusia 70 tahun yang kehilangan suaminya 5 tahun lalu. Di tahun pertama, Bu Sulastri sering melewatkan makan, malas bergerak, dan hanya berdiam diri di kamar. Tubuhnya semakin lemah, sendi semakin sakit, dan wajahnya selalu pucat. Namun suatu hari ia melihat foto dirinya dan suaminya ketika masih muda. Ia berkata dalam hati, "Almarhum pasti ingin saya tetap kuat." Sejak hari itu, ia mulai berjalan pagi setiap 15 menit, minum air lebih banyak, dan perlahan-lahan mengatur pola makan. 3 bulan kemudian tubuhnya mulai bugar kembali dan yang lebih penting hatinya mulai menemukan kekuatan baru. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan tidak harus dengan olahraga berat atau makanan mahal. Cukup dengan langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Jalan pagi 20-30 menit sambil menikmati udara segar, senam ringan di dalam rumah, peregangan sebelum tidur, atau merawat tanaman di halaman. Semua itu memberi manfaat besar bagi jantung, sendi, dan kesehatan mental. Tubuh yang bergerak membuat pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan tidur lebih nyenyak. Merawat diri adalah bentuk cinta, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk pasangan yang telah tiada. Karena jika mereka masih hidup, tentu mereka ingin melihat kita tetap sehat, tetap bugar, dan tetap mampu berdiri. Dengan menjaga tubuh, kita menjaga harapan. Dengan tetap kuat, kita menghormati cinta yang pernah dibangun bersama. Dan dengan kesehatan yang terjaga, hidup yang dijalani seorang diri pun tetap bisa bermakna dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu perubahan paling besar setelah pasangan pergi lebih dulu adalah suasana rumah. Dulu setiap sudut terasa hidup, ada suara yang menemani, ada dialog kecil yang menghangatkan hari. Tetapi ketika tinggal seorang diri, rumah yang sama tiba-tiba terasa jauh lebih luas, jauh lebih sepi, dan jauh lebih sunyi. Kesepian itulah yang sering menjadi lawan paling berat bagi orang tua di usia senja. Bukan sakit fisik, bukan masalah keuangan, tapi hening yang perlahan menggerogoti hati. Kesepian bukan sekadar perasaan. Ia bisa berubah menjadi penyakit. Banyak lansia merasa tubuh semakin lemah, padahal sebenarnya hati yang sedang kehilangan pegangan. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa kesepian dapat memperburuk daya tahan tubuh, menurunkan fungsi kognitif, dan mempercepat proses pikun.
Inilah mengapa hubungan sosial bukan sekadar hiburan, tetapi kebutuhan hidup, sama pentingnya dengan makan dan tidur. Kita butuh seseorang untuk diajak berbicara, seseorang untuk mendengarkan, dan seseorang yang bisa kita sapa ketika hari terasa berat. Saya teringat kisah Pak Jaya, pensiunan guru berusia 78 tahun yang kehilangan istrinya 10 tahun lalu. Di tahun pertama, beliau sangat terpukul. Rumahnya sunyi, hari-harinya hambar. Namun suatu sore, ada anak-anak tetangga yang datang meminta diajari mengaji. Pak Jaya menerima dengan senyum kecil. Dari pertemuan sederhana itu, hidupnya berubah. Ia mulai aktif di masjid, ikut kegiatan di lingkungan, dan sering mengajari anak-anak belajar. Anak-anak itu membuat rumah saya hidup kembali, katanya. Cerita ini mengajarkan bahwa kebersamaan kecil bisa menjadi obat bagi hati yang sepi. Hubungan sosial tidak harus besar, tidak harus banyak teman. Cukup 1-2 orang yang tulus, bisa tetangga yang selalu menyapa, teman pengajian, rekan senam pagi, atau keluarga kecil yang sering bertanya kabar. Yang terpenting, jangan mengurung diri. Jangan menutup pintu rumah sepenuhnya. Tidak apa-apa pelan-pelan. Tidak apa-apa memulai dengan langkah kecil. Duduk di teras menyapa tetangga, ikut pengajian seminggu sekali, atau bergabung dengan kelompok lansia sekitar. Semuanya adalah cara untuk menjaga hati tetap hangat dan pikiran tetap hidup. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kita berdiskusi. Menurut Bapak dan Ibu, siapa orang yang paling membuat hari-hari terasa lebih terang setelah pasangan tiada? Apakah tetangga, sahabat lama, anak, atau mungkin cucu? Silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin cerita Bapak Ibu bisa menjadi penguat bagi yang sedang menjalani masa sulit yang sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehilangan pasangan bukan hanya menguji tubuh, tetapi juga menguji batin. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan, ada kesedihan yang datang tiba-tiba di tengah malam, dan ada doa-doa yang terasa lebih berat dari biasanya. Saya bisa makan sendiri, bisa jalan sendiri, tapi hati saya kosong. Kosong karena seseorang yang selama puluhan tahun menjadi tempat bersandar kini tidak ada lagi. Kosong karena rumah yang dulu penuh doa bersama kini hanya menyisakan suara diri sendiri. Namun Bapak dan Ibu, batin adalah bagian yang paling lembut sekaligus paling kuat dalam diri. Ia bisa terluka, tetapi juga bisa sembuh. Ia bisa menangis, tetapi juga bisa bangkit. Dan kunci untuk membuat batin tetap kokoh adalah kembali kepada Tuhan dengan cara yang lebih tenang dan lebih dalam. Bukan sekadar ritual, tetapi sebagai pelukan yang menenangkan hati. Saat pasangan pergi, doa menjadi teman paling setia. Al-Quran menjadi cahaya dalam gelapnya kesunyian. Zikir menjadi penuntun ketika pikiran mulai berkelana pada kenangan. Saya teringat kisah Ibu Halimah, seorang wanita berusia 72 tahun yang kehilangan suaminya lebih dari 1 dekade lalu. Di tahun-tahun awal, ia merasa seperti berjalan di dalam kabut. Setiap hari terasa berat, dan setiap malam diisi air mata. Namun kemudian, ia memutuskan untuk bangkit pelan-pelan. Ia mulai memperbanyak zikir, membaca Quran walau hanya 1 halaman sehari, dan mengisi waktu dengan doa untuk suaminya. Perlahan wajahnya berubah. Dulu penuh duka, kini penuh keteduhan. Saya tidak sendiri, katanya. Tuhan selalu bersama saya. Dari sana ia menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang tidak bisa diberikan manusia manapun. Menata batin bukan berarti harus menghapus kenangan. Justru sebaliknya, kenangan itu disimpan sebagai pelajaran, sebagai bukti bahwa kita pernah dicintai dan mencintai dengan tulus. Yang perlu dilepaskan adalah rasa bersalah, rasa takut, dan rasa tidak mampu. Setiap kehilangan adalah pengingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Dan titipan, bila diambil kembali, bukan karena Tuhan ingin menghukum, tetapi karena Tuhan ingin memberi ruang bagi hati untuk mendekat lebih jauh kepadanya. Bapak dan Ibu, hati yang dekat dengan Tuhan tidak pernah benar-benar kosong. Mungkin sunyi, mungkin sepi, tetapi tidak rapuh. Karena ada cahaya yang menuntun, ada ketenangan yang mengalir perlahan, dan ada keyakinan bahwa pertemuan sejati dengan pasangan akan terjadi di waktu yang telah Tuhan tetapkan. Dengan batin yang tenang, perjalanan seorang diri di usia senja tidak lagi menakutkan. Justru menjadi perjalanan pulang yang penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan hidup setelah pasangan pergi bukanlah perjalanan yang mudah. Tak banyak orang memahami betapa besar perjuangannya. Dari luar,
Orang mungkin melihat bapak dan ibu tetap tersenyum, tetap beraktivitas, tetap menyapa siapapun yang lewat di depan rumah. Namun mereka tidak tahu bahwa di dalam hati ada medan tempur yang pelan-pelan sedang ditaklukkan. Ada malam-malam sunyi yang dilewati dengan doa. Ada pagi-pagi yang terasa berat sampai kaki mau melangkah lagi. Kehilangan pasangan memang meninggalkan luka yang dalam, tetapi bapak dan ibu telah membuktikan satu hal penting, bahwa kekuatan itu masih ada. Kekuatan untuk bangun kembali, kekuatan untuk merapikan rumah, kekuatan untuk tetap makan meski tak berselera, kekuatan untuk menata hidup di usia yang tidak lagi muda. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Keberanian yang tidak ditunjukkan dengan suara keras, tetapi dengan ketabahan yang diam-diam menyala di dalam hati. Banyak lansia yang berkata, "Saya tidak tahu saya bisa sampai sejauh ini." Ungkapan itu benar adanya. Kita sering tidak menyadari kekuatan kita sendiri sampai diuji oleh kehilangan, dan setiap langkah yang bapak dan ibu ambil, sekecil apapun, adalah bentuk cinta yang masih terus hidup. Cinta pada diri sendiri, cinta pada keluarga yang masih ada, dan cinta pada pasangan yang sudah pergi, namun tetap tinggal di dalam doa. Karena manusia tidak pernah benar-benar sendiri selama hatinya masih bisa berdoa dan bersyukur, saya teringat kisah Pak Rahman, seorang kakek berusia 76 tahun. 3 tahun setelah istrinya wafat, ia berkata kepada cucunya, "Kakek tidak kuat seperti dulu, tapi setiap hari kakek mencoba." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Kita tidak harus sempurna untuk disebut kuat. Cukup mencoba, cukup bertahan, cukup melanjutkan hidup setahap demi setahap. Itu sudah lebih dari cukup bagi Tuhan. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin bertanya dengan lembut. Dari 5 kunci tadi, kunci mana yang paling Bapak Ibu rasakan penting dalam perjalanan hidup setelah kehilangan pasangan? Apakah kemandirian, keuangan, kesehatan, sosial, atau kekuatan batin? Silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak Ibu bisa menjadi cahaya bagi yang sedang berjuang menjalani hari-hari yang sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 kunci penting untuk menghadapi hidup setelah pasangan tiada, kita sampai pada satu kesimpulan besar, bahwa kehidupan di usia senja tidak berhenti hanya karena seseorang yang kita cintai pergi lebih dulu. Justru di titik itulah kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita belajar bahwa cinta tidak pernah hilang, tetapi berubah bentuk. Dari tangan yang dulu menggenggam, menjadi doa yang kini mengalir setiap hari. Dari suara yang dulu menemani, menjadi kenangan yang menguatkan langkah-langkah kecil kita. Setiap kunci yang kita bahas, mulai dari kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, kemampuan menata keuangan sederhana, menjaga kesehatan tubuh, membangun hubungan sosial, hingga memperkuat batin dan iman, bukan hanya teori. Semua itu adalah cara agar Bapak dan Ibu tetap bisa berdiri tegak, meski harus melangkah seorang diri. Tidak ada satupun dari kunci tersebut yang berdiri sendiri. Semuanya saling melengkapi seperti tiang-tiang yang menjaga rumah, agar tetap kokoh di tengah badai. Jika tubuh diperhatikan, maka hati menjadi lebih ringan. Jika keuangan ditata, maka pikiran menjadi lebih tenang. Jika hubungan sosial dijaga, maka hari-hari tidak terasa sunyi. Jika batin diperkuat, maka kesedihan tidak akan berubah menjadi keputusasaan. Dan jika semua itu digabungkan, Bapak dan Ibu akan menemukan bahwa hidup di usia senja bisa tetap bermartabat, tetap berarti, dan tetap indah meski tanpa pasangan di samping. Saya teringat ucapan seorang lansia bijak bernama Bu Sartini. Setelah 15 tahun kehilangan suaminya, ia berkata dengan tenang, "Saya ini memang sendiri, tapi saya tidak merasa sendirian. Saya ditemani doa saya sendiri." Kalimat sederhana ini menyimpan makna mendalam. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan di usia tua tidak datang dari keramaian atau kehadiran orang lain, tetapi dari hati yang menerima, bersyukur, dan tetap percaya bahwa hidup masih bisa dijalani dengan baik. Bapak dan Ibu, kehilangan pasangan memang meninggalkan luka yang tidak bisa hilang begitu saja. Tetapi luka itu bukan untuk ditutup rapat-rapat. Luka itu untuk dirawat, untuk dijadikan pengingat bahwa kita pernah dicintai begitu dalam, dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meneruskan perjalanan dengan keberanian yang baru. Dan ketika Bapak dan Ibu mampu berdiri lagi, walau perlahan, itu adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan datang dari tubuh, melainkan dari hati yang tidak menyerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan hidup setelah pasangan pergi memang bukan jalan yang diinginkan siapapun.
Tetapi setiap orang yang mampu melewatinya dengan hati yang tetap lembut adalah pribadi yang luar biasa kuat. Kita telah membahas bagaimana kemandirian membantu kita bertahan, bagaimana keuangan yang rapi memberi ketenangan, bagaimana tubuh yang dirawat menjaga kita tetap tegar, bagaimana hubungan sosial membuat hari terasa lebih hidup, dan bagaimana iman yang kuat menjadi pelita ketika duka datang tanpa aba-aba. Kelima hal ini bukan sekadar langkah praktis, tetapi juga cara untuk menjaga martabat hidup di usia senja, karena Bapak dan Ibu layak untuk tetap bahagia, layak untuk tetap dihormati, dan layak untuk menjalani hari-hari dengan kepala tegak. Kehilangan pasangan memang mengubah arah hidup, tetapi tidak harus memadamkan cahaya di dalam hati. Justru dari kehilangan itulah kita menemukan ruang untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa cinta tidak berakhir ketika seseorang pergi. Cinta hanya berpindah tempat. Dari genggaman tangan, ia pindah ke dalam doa. Dari senyum di ruang tamu, ia pindah menjadi kenangan di dada. Dari percakapan sehari-hari, ia berubah menjadi bisikan syukur saat kita mampu melewati satu hari lagi dengan baik. Selama doa masih mengalir dan hati masih bersyukur, maka cinta itu masih hidup, menemani setiap langkah kita. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak menyalahkan diri sendiri, tidak perlu merasa lemah jika air mata turun. Tidak perlu merasa gagal jika kadang merasa rapuh. Itu semua manusiawi. Yang penting adalah tetap melangkah meski perlahan, tetap merawat diri, tetap menerima kehadiran orang-orang baik, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, terutama di masa-masa paling sunyi. Setiap langkah kecil Bapak dan Ibu adalah bentuk keberanian yang patut dihargai. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu dengan penuh hormat. Apa satu hal yang paling membantu Anda tetap kuat setelah kehilangan pasangan? Apakah doa, kegiatan sehari-hari, dukungan anak, atau mungkin kebiasaan kecil yang membuat hati lebih tenang? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cerita Bapak dan Ibu dapat menjadi pelipur bagi orang lain yang sedang berjuang melalui hari-hari yang sama.